Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rini Kustiani dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co serta saluran digital TV Tempo. Tamu kita hari ini adalah Bupati Lombok Barat, Bapak Fauzan Khalid. Halo Bapak, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai berbincang dengan Pak Fauzan Khalid, saya akan membacakan profil singkat beliau. Bapak Fauzan Khalid lahir di Sandik, 21 Mei 1971. Beliau adalah Bupati Lombok Barat periode 2016 sampai 2024. Jadi sudah hampir 2 periode ya Pak? 2 periode. Visi pemerintahan Kabupaten Lombok Barat saat ini adalah mewujudkan masyarakat yang amanah, sejahtera, dan berprestasi, berlandaskan nilai patut, patuh, dan pacu. Kemudian Kabupaten Lombok Barat memiliki potensi pariwisata yang luar biasa, serta industri pertanian dan perkebunan. Sejumlah destinasi wisata populer di Kabupaten Lombok Barat antara lain Pantai Senggigi, Taman Armada, Hutan Sesoat, Pantai Sekotong dengan beberapa gili, Bukit Malimbu, Pantai Kerandangan, Pantai Batu Bolok, hingga Pemandian dan Hutan Lindung Suranadi. Di Kabupaten Lombok Barat juga terdapat hutan wisata Pusuk dan Pura Batu Bolong. Nah, bagaimana pemerintah Kabupaten Lombok Barat mendorong perkembangan di daerahnya? Langsung saja kita berbincang dengan Bupati Lombok Barat, Bapak Fauzan Khalid, sebagai tamu program Teras Negeri kita kali ini. Bapak, selamat datang di program Teras Negeri Tempo. Kita sudah tidak asing lagi dengan Kabupaten Lombok Barat yang mengelilingi kota Mataram ya, terutama saat MotoGP Mandalika pada 2021. Kabupaten Lombok Barat menjadi salah satu kabupaten yang penopang utama ya untuk perhelatan MotoGP Mandalika. Nah, boleh Bapak ceritakan seperti apa sih profil Kabupaten Lombok Barat yang signifikan mendorong pariwisata di Provinsi NTB? Seperti tadi di awal ya, udah disebutkan di latar belakang, Kabupaten Lombok Barat itu dari sisi potensi pariwisatanya itu luar biasa. Dan sudah diakui lah oleh nasional maupun tentunya dunia internasional. Spot-spot destinasinya luar biasa, hanya butuh sentuhan termasuk dari pemerintah provinsi dan dari pemerintah pusat. Kalau selama ini kan yang dikenal Senggigi, padahal dari sisi potensi utamanya di wilayah selatan, belum lagi pariwisata yang bersifat agro, wisata yang basisnya adalah hutan, perkebunan, itu juga semuanya ada di Kabupaten Lombok Barat. Yang kita lakukan tentunya yang pertama adalah terkait dengan akses. Ya, akses infrastruktur. Alhamdulillah kalau jalan nasional itu di Lombok Barat, insya Allah 99% itu kategori mantap untuk jalan nasionalnya. Jalan provinsinya itu sekitar 70% kategori mantap, jalan kabupatennya itu 68% kategori mantap. Dan ini di atas rata-rata nasional. Ya, walaupun tinggi, tentunya kita masih membutuhkan juga tambahan anggaran untuk menyelesaikan sisa-sisa yang belum mantap ini. Karena aksesibilitas tidak hanya jalan kan Pak? Betul. Tentu ada infrastruktur lain yang menunjang itu. Nah, Kabupaten Lombok Barat memiliki potensi pariwisata yang luar biasa. Di sana terdapat destinasi wisata alam, wisata budaya yang sudah terkenal hingga mancanegara. Nah, bagaimana Bapak kemudian mendorong semua potensi pariwisata ini menjadi satu kesatuan yang terintegrasi di Kabupaten Lombok Barat? Pertama tadi masalah akses ya, ini basis saya kira. Yang kedua tentunya adalah promosi. Betul. Yang berikutnya event. Nah, event ini juga kami dorong, dan bahkan seingat saya terkait dengan event ini bahkan kita pernah kerjasama dengan Tempo. Ya, waktu mengadakan Mekaki Marathon. Mekaki Marathon. Kemudian banyak lagi event, dan bahkan untuk di Lombok Barat ya ada 4 event yang dimasukkan sebagai karisma event Nusantara oleh Kementerian Pariwisata, itu 2 dari Lombok Barat.
Wow. dari 4 CSDB. Yang pertama itu Senggigi Sunset Jazz. Ya. Ya, untuk tahun ini insya Allah tanggal 20 Agustus ya kami undang nanti. Terima Dan kasih. yang kedua itu yang masuk Ken itu Perang Topat. Ya. Itu awal Desember pelaksanaannya. Dan Perang Topat ini saya kira menarik karena di event Perang Topat ini bisa mencerminkan bagaimana masyarakat Lombok itu sangat toleran, ya, sangat menghargai yang namanya pluralitas, perbedaan, dan itu tercermin di event Perang Topat itu. Oke, Pak tadi bicara dengan tentang wisatawan yang datang silih berganti ke Kabupaten Lombok Barat. Berapa sih Pak angkanya sejak pemulihan pasca pandemi ini? Kalau ukurannya sebelum COVID, sekarang belum. Oh, belum pulih betul belum ya? Pulih betul. Waktu 2019, padahal itu setelah gempa kan. Kita kan sempat down waktu gempa 2018. 2019 itu sudah menyentuh angka 800.000. Target kami di 2020 itu di atas 1 juta. Ya, sampai bulan Maret dibandingkan dengan 2019 bulan yang sama. Jadi Januari, Februari, Maret 2019 dibandingkan dengan Januari, Maret 2020 itu sebenarnya sudah 170%. Makanya kami optimis sekali itu. Tapi tiba-tiba awal April masuk COVID di Lombok khususnya, khususnya di Lombok Barat, dan sekarang belum bisa pulih seperti sebelum COVID. Tapi kami terus berusaha tentunya dengan menyelenggarakan banyak event. Lewat event tadi Pak ya. 2 dari 4 Ken adalah di Kabupaten Lombok Barat. Nah, selain pariwisata nih, tentu ada UMKM yang menunjang potensi pariwisata itu. Nah, UMKM-nya apa saja nih Pak? Jadi gini, industri utama di Lombok Barat itu kan pariwisata, core industri kami. Tetapi kami punya prinsip, kebutuhan pariwisata itu seharusnya minimal 60% itu disupport oleh produk lokal. Ya, makanya UKM, IKM di Lombok Barat alhamdulillah sangat tumbuh. Jumlahnya itu kalau UKM dan IKM digabung itu kurang lebih 5 ribuan. Ya, tapi tentu kategorinya itu macam-macam. Ada yang sudah maju, ada yang menengah, ada yang masih. Dan kami memang memberikan support betul, dorongan betul, termasuk dengan berbagai macam program di Lombok Barat. Contohnya apa Pak? Ya, contohnya kami ada namanya Sik Tebel. Apa itu? Sik Tebel itu sila terbelanja oleh Batur Resa. Mari kita berbelanja di teman sendiri. Dan ini tiap hari, tiap sekali seminggu misalnya saya ajak teman-teman PNS itu sepedaan keliling untuk berbelanja di pedagang usaha-usaha kecil gitu. Jadi, itu cara kita memberikan dukungan, cara kita mengajak masyarakat kita untuk lebih mengutamakan berbelanja di UKM dan IKM. Alhamdulillah. Oke, berarti itu adalah salah satu upaya untuk mendukung UMKM. Kalau untuk pelatihan dan inkubasi seperti itu sudah ada Pak? Pelatihan itu bisa kita katakan rutin. Ya, dari kami ada supportnya, dari pemerintah provinsi ada, dari pemerintah pusat ada, dan bahkan juga CSR perusahaan banyak juga kami arahkan ke pelatihan-pelatihan. Dan salah satu usaha juga, ya, kami juga dalam tanda kutip ya bukan mewajibkan ya, mendekatkan dengan sangat kepada hotel itu juga memakai produk lokal. Kayak kopi, kayak snack-snacknya, gula merahnya. Itu mungkin ya hampir semua hotel memakai itu. Termasuk dan mendengar himbauan itu. Termasuk memamerkan kain tenun. Betul. Di lobi atau dijadikan hiasan dinding begitu Pak. Dan bahkan kadang-kadang teman-teman hotel ini rutin. Jadi alhamdulillah ini juga mungkin berkat COVID ya, COVID-19. Kebersamaan Pemda dengan industri perhotelan luar biasa. Kami punya forum itu sekali sebulan. Ngadain pertemuan dengan JM Hotel. Kalau saya nggak bisa hadir, itu diubah malamnya.
Pokoknya Bapak harus hadir. Pokoknya saya harus hadir sekali sebulan. Dan pelaku ini rebutan jadi tuan rumah. Wow. Nah, itu yang menarik. Tiap bulan. Mudah-mudahan nanti suatu saat bisa dihadiri oleh teman-teman Tempo. Oh, mantap. Nah, itu saya Insya kira Allah, sangat rileks, sangat transparan. Jadi itu nanti forum itu dalam tanda kutip ya, itu forum tempat mengeluh teman-teman hotel tempat terhadap curhat saya. ke Bapak Tempat ya. curhat. Berarti Bapak membuka komunikasi, keterbukaan dengan industri Dan itu akomodasi. tiap bulan. Mantap. Oke. Pak, Dan mereka rebutan jadi tuan rumah hotel-hotel itu. tadi kan hotel, kalau homestay-nya gimana nih Pak? Pendampingan dari pemerintah daerah? Ya, homestay memang kalau dari sisi majunya ini memang agak sedikit lambat ya, agak sedikit lambat. Kemarin memang agak booming, mungkin karena motor GV ya, kita belum siap benar. Tetapi memang ada potensi yang kita dorong, ya, sehingga nanti mudah-mudahan homestay ini tidak hanya dalam konteks melayani tamu di event besar, tetapi juga dia bisa rutin. Salah satu yang potensial, ini yang pasarnya ini memang luar biasa. Itu kan teman dari Bali, saudara-saudara kita dari Bali, itu di atas 10 ribuan tiap tahun datang ke Lombok untuk ziarah. Kan di Lombok itu juga ada pura-pura yang dikeramatkan. Ini kan potensi juga. Ini yang kita terus memberikan pelatihan kepada para pelaku usaha homestay, kepada masyarakat kita. Wisata religi ya Pak? Wisata religi. Dan itu biasanya tidak terlalu lama ya? Langsung ya 3-4 hari. 3-4 hari? Ya. Lebih 10-an ribu hitungannya. Setiap bulan Pak? Iya. Milasti kalau saya nggak salah namanya. Melasti. Oke. Pak, selain pariwisata, tentu ada potensi lain di Kabupaten Lombok Barat, misalnya pertanian, perkebunan. Ini apa saja Pak? Kalau pertanian, alhamdulillah sampai sekarang misalnya untuk padi ya, kami masih surplus. 2022 kemarin kami surplus 30.000 ton. Ya, untuk yang bisa dipasarkan di luar itu kami juga luar biasa. Yang sudah jadi industri ekspor itu perkebunan ya manggis, itu rambutan, vanili, kopi. Nah, ini rutin. Manggis itu sama rambutan itu ke Dubai dan ke Cina. Itu rutin ya. Kopi lebih luas lagi. Kopi pernah ekspor ke Amerika, pernah ke Kanada, Eropa, Cina, Asia. Itu hampir semuanya pernah ekspor kopi. Dan yang menarik ini pelakunya itu adalah orang sana. Bukan pendatang Pak ya? Bukan pendatang. Alhamdulillah. Jadi ketika sudah mendapatkan komoditas unggulan untuk ekspor, itu apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok? Pembinaan, pendampingan. Nah, kalau untuk perkebunan, pertanian itu kan harus banyak OPD yang terlibat. Dan bahkan di luar OPD internal kami. Jadi untuk produk perkebunan ada pertaniannya, untuk jaminan kualitas. Perdagangan ikut. Kemudian juga karantina, balai karantina, kemudian BI. Alhamdulillah kami punya semacam pertemuan rutin dengan mereka. Ya, dan kami kalau ada pasar itu kami saling beritahu. Ya, ini bagaimana, termasuk bagaimana menyiapkannya. Nah, mohon maaf terakhir itu kemarin kalau saya nggak salah 10 hari lalu itu rumput laut. Rumput laut ekspor ke? Itu ke Australia kemarin. Rumput laut. Dan rumput laut itu tidak ditanam. Dia agak di tengah laut. Saya lupa nama jenisnya. Ya, itu kemarin ke Australia. Berapa banyak itu Pak? Itu kalau saya tidak salah ingat itu sekitar puluhan ton. Wow, berarti potensinya dari darat, dari laut ada ya? Betul. Nah, biasanya para pelaku usaha ini butuh support apa Pak, terutama yang mau ekspor? Di karantinanya. Karantinanya. Dan kadang-kadang begini, ya. Yang diekspor itu sumbernya kami.
Tetapi dia diekspor lewat Bali, Oke. lewat Surabaya. Kenapa? Karena kami belum punya cold storage yang besar. Oke. Nah, Hilirisasinya ini, belum ya, lengkap ya belum kira-kira. lengkap. Kami juga sudah ajukan proposal Oke. ke Kementerian Pertanian. Kami dijanjikan tahun ini sebenarnya. Untuk cold storage atau untuk Cold storage-nya. Karena itu kan besar sekali ya. Betul. Besar sekali. Makanya seringkali kita yang punya daerah lain dapat nama gitu. Nah, Surabaya, Bali, Iya. terutama ekspor hasil pertanian kayak cabai. Nah, ada juga yang tadi lupa saya singgung, Apa tuh, Pak? daun pisang. Oh. Itu ke Jepang. Apa bedanya daun pisang dari Kabupaten Lombok Barat dengan yang ada di mana-mana itu? Sama. Cuma kan di sana sumbernya banyak. Oh, Di kami oke. sumbernya banyak. Kapasitas produksinya lebih Kapasitas banyak. produksi. Dan ada lagi manggis, saya sebut lagi. Ke Manggis. Jepang itu ekspor manggis itu bukan manggisnya, Kulitnya. kulitnya. Iya, untuk bahan kosmetik, Pak. Ya, itu juga di kami. Alhamdulillah ya. Pelakunya lagi-lagi harus saya sebut orang Lombok. Pelaku eksportirnya. Itu otodidak atau gimana, Pak? Biasanya pelaku ekspor atau eksportir dari Ya mungkin Kabupaten ini Lombok Barat. bagi salah satu efek positif dari kemajuan informasi dan teknologi mungkin ya. Itu alhamdulillah bisa juga dimanfaatkan oleh masyarakat kami. Nah, sehingga kami cuma sekarang mendorong, memfasilitasi dan ikut mencarikan pasar. Iya. Terutama untuk hasil bumi khas dari Lombok Barat. Pak, ketika mau menggerakkan usaha-usaha yang hendak ekspor, itu bagaimana cara mengidentifikasi layak ekspor dan belum? Nah, itu seperti apa, Pak? Itu banyak yang terlibat. Kadang-kadang juga kayak rumput laut yang kemarin yang saya cerita, bayarnya langsung ngecek, datang. Oke, jadi untuk quality controlnya si Bayar. pembelinya langsung datang. Kalau untuk vanili, itu ada orang yang dipercaya. Itu orang Lombok. Orang Lombok juga. Ahli vanili. Kalau dia bilang ini layak, ini organik, segini harganya, udah. Dipercaya betul dia. Berarti bisa menentukan harga juga kan? Saya cerita sedikit. 10 hari lalu, itu ahli itu namanya Pak Muhir, baru pulang dari New York, dikirim oleh BI. Pulang-pulang cerita dapat bayar untuk vanili berapa ton, Pak? 35 M. Wow. Itu 35 M, rata-rata vanili itu 6 M saya tadi salah di ruangan, bukan per ton, ya per ton. Itu artinya kalau 3 M dibagi 6 sekitar 5 tonan. 5 ton. Bisa, Pak, untuk memenuhi kebutuhan pasar? Ya mungkin bertahap. Ya, karena kan vanili itu tidak hanya di kami. Jadi vanili itu ada di Lombok Barat, ada di Lombok Utara, ada di Lombok Timur. Oke, 3 daerah ini merupakan penghasil vanili dengan Pak Muhli tadi sebagai kuratornya, kira-kira begitu. Betul, ya, Pak? Nah, ini dukungan dari pemerintah daerah terhadap setiap komoditas itu apakah ada, Pak? Maksudnya vanili kah? Karena ini adalah tanaman yang khusus, maka ada intervensi dari pemerintah daerah bagaimana memperluas mungkin pertama lahan. Di benih. Ya. Di benih itu kami kemarin alhamdulillah dapat puluhan ribu dari pusat ya, yang kualitasnya luar biasa bagus benih untuk vanili. Ya. Kemudian termasuk pelatihannya. Ya, pelatihannya itu pasti kita lakukan. Dan sebelum menanam kita melakukan itu. Kan vanili juga tidak sebentar ya, Pak, untuk menunggu dari 2 tahunan. Nah, itu 2 tahunan. Kemudian butuh keterampilan lain untuk memperbanyaknya mengawin silang dan sebagainya. Dan masyarakat sudah paham. Udah paham. Tinggal benih sebenarnya, yang paling penting itu benih. Sama di sabar. Sabar itu gini, jangan misalnya umur vanili itu belum tua udah dipetik, udah diijonkan. Nah ini yang saya maksud dengan sabar, karena seringkali tantangannya di sana. Menahan untuk menunggu sebentar. Itu. Tahan dulu supaya harganya naik ya, Pak. Kualitasnya bagus, harganya naik.
returnnya juga semakin Kalau dari bagus. sisi keterampilan mereka udah Oke. bagus lah. Berarti dari sisi capacity sudah oke, hanya dari sisi apa, eager atau kesabaran tadi ya Pak, bahwa tunggu dulu masanya, kemudian setelah itu sudah layak untuk jual, maka dapat harga yang lebih baik. Baik Pak. Nah, untuk closing statement, apakah Bapak ada pernyataan untuk masyarakat Lombok Barat? Pertama, saya tetap ya mengajak masyarakat, mari ya kita terus produktif, ya kita produktif, kita konsisten, kita istiqomah untuk lebih menyiapkan masa depan yang lebih baik untuk anak-anak cucu kita, utamanya dalam konteks pendidikan. Nah, ini juga tantangan kami di Lombok Barat. Selalu saya sampaikan sekolah untuk mereka. Kemudian yang berikutnya, saya mengajak juga seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Barat, potensi kita luar biasa. Jadi sekarang tergantung ke kita semuanya. Apakah potensi yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa ini bisa kita pakai tentunya untuk hal yang positif, untuk kemajuan bersama. Mari terus kita produktif, mari terus kita berkolaborasi. Saya kira itu. Baik Pak, luar biasa sekali motivasinya untuk masyarakat. Pemirsa, Teras Negeri akan kembali berbincang dengan sejumlah kepala daerah yang banyak memberi inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Rini Kustiani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.